Oke, selamat sore. Jadi hari ini kita akan membahas lanjutan room restructure ya, yang hari kemarin. Jadi waktu kita melakukan strategi bikin restructure itu, kita harus melihat dari kondisi, misalnya kita baru buka hotel nih ya, mau buka hotel di Palembang, bintang 4, daerah Sudirman, kan kamu udah melakukan SWOT analisis dulu ya, atau studi kelayakan dulu, di mana market Palembang itu misalnya bintang 4 itu harganya range-nya dari, katakanlah dari 500.000 sampai 1 juta gitu ya. Itu harga pasar yang berlaku, city occupancy-nya mungkin sekitar 60% something. Nah, kira-kira kamu nanti mau positioning-nya di mana nih? Misalnya bintang 4-nya di situ ada Aston, apalagi ya. Katakanlah Arya Duta sama Arista kita masukin ya, jadi set bintang 4 ya. Arya Duta, Arista, Anak Hotel, Aston. Nah, kamu sebagai hotel yang kelima akan masuk nih gitu ya. Kira-kira kamu mau positioning-nya, misalnya harga paling tinggi ada di Arya Duta gitu ya. Misalnya Arya Duta 1 juta, terus misalnya yang lain di 600-700. Nah, positioning kamu apakah mau masuk di 600-700 atau mungkin lebih mahal sama sekali ya, tapi kalau lebih mahal kamu produknya jauh lebih bagus, mungkin brandnya juga harus lebih well known ya, karena brand itu mempengaruhi juga market ya. Andi, berarti kalau di Palembang kan udah ada grup besar Eropa tuh, baru berarti kan Accor, baru Novotel ya. Ada Duta kan lokal, Aston ya mirip-mirip lah sebenarnya, kan dia di Indonesia cuman dulu dari Hawaii gitu, tapi yang benar-benar brand yang dari luar Indonesia, kalau saya lihat di situ hanya Accor ya. Yang lain masih banyak lokalnya lah gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut saya positioningnya mending kamu ngambil brand yang brandnya lebih bagus gitu ya, minimal selevel sama Accor. Nah, kira-kira Accor positioningnya lawannya siapa nih kompetitorsnya? Kalau Accor grupnya Mercure Novotel, brandnya mungkin kalau sama Marriott saingannya brandnya 4Point, Courtyard, Fairfield dan sebagainya. Terus kalau ke Intercon mungkin brandnya kompetisinya dengan Holiday Inn gitu ya. Terus kalau misalnya Hilton ke Doubletree ya, Doubletree bintang 4 ke 5 gitu kan kira-kira. Mungkin kalau positioning kamu ngambil bintang 4 tapi yang premium, bisa tuh pilih brand salah satu dari itu gitu ya. Sehingga positioning kamunya ibaratnya kamu kompetisinya tidak dalam red ocean ya, tapi mungkin sedikit blue ocean ya, karena harganya bukan harga yang umum, jadi price kamu lebih premium, diharapkan produknya jauh lebih high end ya, teknologinya, size-nya, kualitasnya dan sebagainya ya. Nah, ini ya kan nanti kita dari situlah kita mulai pricingnya gimana. Nah, kalau brand-brand besar pricingnya udah ada structure-nya, kamu tinggal ngikutin aja, tinggal masukin kondisi market, berapa nilai investasinya, kira-kira kamu jual di harga berapa. Suara saya jelas? Suara saya jelas nggak? Palembang, suara saya jelas? Jelas, Halo. Pak. Di dalam sales strategi itu, kalau brand besar biasanya ada grup sales strategi ya. Kalau grup sales strategi itu adalah misalnya brand Accor gitu ya. Accor di Indonesia bikin promotion gitu ya, promotion se-Accor Indonesia untuk meningkatkan penjualan semua brand-brandnya mulai dari Ibis, Novotel, Mercure misalnya. Nah, itu biasanya yang bikin dari
corporate-nya ya, misalnya corporate accord di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Nah kalau direct sales strategi biasanya pada unit-unitnya, jadi kamu misalnya Hotel Novotel Palembang, kamu strateginya gimana cara jualan Hotel Palembang ke market yang ada di Palembang atau market feeder selain Palembang. Market feeder tuh dari mana sih marketnya Palembang tuh hotelnya? Ya mungkin dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana. Nah itu namanya market feeder ya. Nah kamu nanti harus definisiin market feedernya siapa aja. Dari Jakarta kah, Bandung kah? Nah kalau dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, apakah ada pesawat langsung nggak gitu ya? Kalau pesawatnya nggak langsung, lewat Jakarta dulu biasanya kurang banyak. Tapi kalau ada pesawatnya langsung, memudahkan kan untuk orang langsung terbang ke Palembang dan sebagainya. Destinasi kalau misalnya sama di grup juga, misalnya grupnya Akor bikin promosi jualan Bali Lombok gitu ya. Jadi jualan destinasi salesnya Bali dan Lombok digabung. Jadi misalnya 2 malam di Bali, 1 malam di Lombok dan sebagainya. Ini juga sama dengan cross promotional. Jadi misalnya Novotel Palembang kerjasama dengan Novotel Jakarta gitu, Mangga Dua. Jadi misalnya ada grup yang bisa stay di 2 tempat itu dengan promo yang sama. Nah biasanya itu antar GM atau antar dosen saling bikin cross sell ya. Kalau guest reward ini yang dari tadi yang saya bilang itu yang apa, Marriott Bonvoy atau Accor punya apa namanya membershipnya, Hilton punya membershipnya. Dia misalnya kalau kamu udah stay nyampe 20 room night, nanti kamu entitled dikasih 1 malam complimentary gitu ya. Terus complimentary-nya bisa di hotel Accor seluruh Indonesia kayak seluruh dunia kayak di mana itu biasanya ada aturan dari masing-masing brandnya ya. Nah, yang terakhir revenue management strategi itu yang internal di hotel nih yang kemarin kita bahas di revenue management, gimana kita menjualannya nanti digital marketingnya platformnya mau pakai apa, pakai Facebook kah, pakai TripAdvisor kah, pakai Trivago kah, nanti kita akan bahas setelah UTS untuk jenis-jenis digital marketing ya. Hal yang penting dari kamu orang front office ya terutama gimana kamu bisa upselling. Upselling itu termasuk juga dengan orang sales ya. Jadi tadi sales yang tadinya kamarnya cuma ngambil deluxe semua gitu grupnya, kamu coba tawarin nggak semuanya deluxe gitu. Sebagian ada yang naik ke atas misalnya grand deluxe atau ke suite gitu ya. Untuk kamu sebagai Evo juga bisa menjual menawarkan offering produk yang jauh lebih tinggi atau lebih mahal ya. Kalau insentif itu biasanya tergantung ya kalau kita misalnya jualan ke wholesale, biasanya kita kan ada insentifnya ya. Nah, insentif itu artinya kayak commission juga bisa atau cross selling tadi yang seperti ini. Jadi kita jualan sama Novotel Palembang, Novotel Jakarta gitu. Setiap yang stay di Novotel Palembang dapat diskon, misalnya di Novotel Jakarta. Biasanya kalau itu satu grup owner ya, kayak di Pak Abi itu yang punya Novotel Palembang, dia punya Novotel Lampung, dia punya juga apa tuh namanya Mercure ya, Mercure yang di kota di Jakarta. Nah karena di satu owner mungkin gampang nanti ininya apa namanya bikin agreementnya, cross sellingnya gitu ya, lebih memudahkan karena sama satu pemilik atau satu owner gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kamu juga bisa melakukan partnership dengan brand-brand lokal di Palembang apa ya, bisa tadi dengan either dengan cuma dengan hotel juga dengan agent bisa atau dengan apa UMKM kayak apa penjual pempek gitu ya. Jadi bundling gitu ya. Kita kerjasama sama si pempek Paraden atau pempek Beringin bikin package gitu. Either dia buka shop di situ, setiap yang kamu di situ dapat diskon atau gimana itu kamu bisa sebagai sales atau sebagai dosen nanti bikin strategi untuk bikin programnya ya untuk bikin juga kamu nanti diwajibin punya ini apa local partnership agreement kerjasama dengan lokalnya apa ya bisa dengan agent bisa UMKM dan sebagainya. Nah yang
Yang penting juga di website kamu, website kita itu harus benar-benar terupdate setiap saat, harus dicek nih. Kadang-kadang websitenya lemot, terus atau tampilannya ada yang salah gitu ya. Terus wordingnya juga jangan sampai nanti orang membacanya apa, tapi produknya beda dengan yang kata-kata dengan gambar. Nah, itu harus dicek. Walaupun sebenarnya dia fix ya, tapi kadang-kadang namanya elektronik, siapa tahu ada gangguan dan sebagainya. Kita harus cek gitu ya, supaya website kita selalu kondisinya selalu visible ya, gampang dilihat, gampang diakses dan sebagainya. Nah, ide-ide promosi itu dari hotel macam-macam ya. Ada yang tadi menggunakan seasonal, misalnya holiday, school holiday, lebaran, Natal, tahun baru, atau kalau di luar negeri musim semi, atau tergantung musimnya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan cuma musim hujan sama panas doang. Jadi kita lebih ke destinasinya kita jualin, atau public holiday-nya gitu ya. Time promotion juga banyak dibikin gitu ya, misalnya stay di Bali tapi dapat ngikutin, atau jadi paket ya, di Bali kamu stay di Bali, nanti kamu ada foto booth menggunakan baju Bali misalnya, terus bisa nonton Sendratari Ramayana gitu misalnya. Itu dengan kamu kerjasama dengan local partner, jadi salah satunya gitu ya tentunya, atau bentuk-bentuk promosi lainnya. Jadi intinya memang kita sebagai hotel harus banyak ide gitu ya. Kalau untuk jualan kita jangan sampai buntu gitu ya. Apapun kita harus upayakan, karena nggak mungkin tamu itu harus diinfluence, harus diingetin gitu loh. Produk tuh beda kalau produk kita udah top of mind gitu ya. Saking top of mind-nya jadi brand kita yang disebut kayak Aqua gitu kan. Orang beli air mineral menyebutnya Aqua itu karena memang personifikasi brandnya sudah sedemikian kuat gitu. Jadi padahal bukan nama brandnya ya, tapi kan air mineral, tapi orang selalu air mineral konotasi dengan Aqua. Nah, biasanya itu karena brand-brand yang lebih awal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Direct booking juga harus kita lakukan, terutama dengan OTA ya. Kalau kamu hotelnya standalone, bukan brand gitu ya, kamu harus contracting dengan masing-masing OTA itu. Nanti kamu market manager. Market manager itu manajernya OTA mau memegang wilayah, misalnya market manager Palembang, Traveloka gitu, kamu kerjasama sama dia. Nanti biasanya kan Traveloka ada program-program tuh, flash sale atau apa, nanti akan nawarin mau ikutan nggak, atau yang nawarin kamu mau di page rank nomor 1 tapi harganya diskon segini dan sebagainya ya. Selanjutnya partnership promotion. Banyak kalau brand-brand gede kayak Marriott dia kerjasama sama Mercy gitu ya, bikin waktu Grand Prix di Singapura, atau kejuaraan Grand Prix di mana tuh yang di Lombok gitu misalnya, kerjasama salah satu brand motor, brand mobil gitu kan. Nah, itu juga menjadi satu bagian pada event-event tertentu atau ada kegiatan-kegiatan tertentu ya. Ini juga seperti kayak konser musik gitu ya. Kamu bisa partnership gitu, misalnya si Taylor Swift stay-nya di Bulgari gitu kan. Nanti di stage-nya ada tulisan Marriott-nya, Bulgari Hotel-nya dan sebagainya gitu ya. Nah, mobile only promotion sekarang udah hampir semua kita bergerak ke digital ya. Jarang kita yang menggunakan media platformnya yang old school kayak koran atau radio juga udah dikit ya, kebanyakan di digital. Malah sekarang udah banyak yang ke TikTok juga ya, tapi nggak semua brand masuk ke TikTok karena ada plus dan minus ya dari masing-masing platform itu ya. Selanjutnya ini alat-alat jualannya hotel nih, dari tadi kan digital media ya. Nah, analytical tool di Google itu untuk kita bisa mapping market. Market kamu tuh yang di Palembang datangnya dari mana aja sih? Jadi misalnya area Duta, dia selama 1 tahun itu dia punya segmentasi, misalnya
transient-nya atau FIT-nya dari mana aja, dari Jakarta. Jakarta dibagi lagi, Jakarta mana nih, selatan, utara, timur, barat ya. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari data reservation ya. Data reservation masuk ke big data, masuk ke algoritmanya. Nanti dia akan membaca tuh marketnya ini. Nah, waktu kamu melakukan, misalnya kamu beriklan Google AdWords gitu ya, atau Google Plus, nanti di situ kamu bisa lihat kamu mau ngambil marketnya siapa ya, karena kamu banyaknya market misalnya di Jakarta dan marketnya banyaknya Jakarta Pusat, oh karena mungkin government ya, atau Jakarta Selatan, oh mungkin banyaknya perusahaan mining gitu yang ke Palembang. Nah kamu beriklan Google AdWords-nya di market itu aja gitu, jadi jelas market yang kamu beriklan, nggak kayak dulu koran nih gitu. Koran se-Indonesia dengan harapan seluruh Indonesia baca, tapi kan belum tentu marketnya juga ada, misalnya market Palembang dari Madura kan nggak ada. Tapi kalau dengan Google ini kita bisa tahu menembaknya di market yang tepat gitu ini. Dan di situ bisa kita tahu misalnya kamu pengen mengharapkan revenue-nya atau room night-nya bisa 200 room night gitu ya. Nanti Google akan ngitungin tuh. Dengan 200 room night, misalnya kamu harus bayar deposit 2 juta. Itu dia akan prediksi kemungkinan berapa kali room night atau berapa lama akan balik modal tuh deposit kamunya. Nah, bagusnya menggunakan media digital tuh itu bisa tercapture atau terukur gitu ya secara langsung, return on investment-nya, balik modalnya kamu ya. Nah kalau kayak koran kan kamu nggak bisa lihat, kamu bayar koran Kompas iklan Arya Duta Palembang, dari bayar kamu iklan kan di koran mahal, bisa 200 juta, dari 2 juta itu menghasilkan berapa rumah kan nggak bisa, alat ukurnya nggak ada gitu. Kalau dari Google ini nanti waktu dia booking kan linknya dari Google tuh, nah nanti di tracking sama dia yang confirm jadi jualan atau jadi tamu check-in atau stay itu ke record gitu ya. Hal yang lain juga dengan survei, kadang-kadang survei itu juga membantu ya untuk supaya brand kita tetap dikenal dan berharap brand kita akan menjadi top of mind. Top of mind itu masuk ke dalam benak pikiran kita. Jadi kalau sepatu kayak Nike atau Adidas itu kan udah orang lihat logonya aja udah tahu ini lah Nike. Ya berharap ya kayak Marriott kan logonya M udah tahu, Accor juga udah tahu. Tapi kalau kamu bikin brand, sorry misalnya brandnya yang lokal, kan Palembang apa, ada The Alps atau Juri, ya kan, nah ya Juri hotel dari mana ya gitu, karena brandnya nggak kenal gitu ya. Nah itu kan juga menjadi apa ya, kelebihan dan kekurangan ya. Kalau brand luar kan lebih gampang ya, karena dia udah lama, terus spreadingnya sudah luas, jadi cepat untuk dijualnya gampang gitu ya. Terus property management tuh kayak sistem PMS-nya juga kalau udah integrated kemana-mana itu salah satu untuk membantu. Jadi orang dari Google, orang dari mana, waktu tekan button booking gitu dia langsung nge-link ke PMS-nya, itu yang membantu untuk jualan juga. Bayangin kalau kamu nggak nge-link, harus udah ada iklannya tapi kamu harus telepon lagi atau WA lagi itu kan keputus gitu loh jalur promosinya. Booking engine juga memudahkan ya untuk orang proses tadi yang buttonnya itu tuh namanya booking engine. Jadi ada di website, ada di TikTok, ada mungkin di IG, ada tulisan booking now, itu pakai booking engine. Waktu diklik, ya si booking engine-nya bekerja langsung masuk ke websitenya hotel. Gitu ya. Kalau channel manager yang saya sampaikan, jadi channel manager itu kumpulan dari masing-masing OTA yang harusnya kamu bikin strategi OTA masing-masing dengan channel manager, kamu kontrak dengan 10 OTA, kamu tinggal ibaratnya ngasih perintahnya satu aja. Jika okupansi 70 harganya 800, jika okupansi 80 harganya 1 juta. Udah langsung sekali kamu klik semua OTA yang kamu kontrak harganya sama untuk tipe kamar dan sebagainya gitu ya. Ya website juga menjadi, saya sampaikan tadi, websitenya bagus, websitenya gampang, user friendly, orang tinggal booking langsung ke website ya. Problem di hotel-hotel di Indonesia websitenya itu lemot, udah gitu selain lemot nggak user friendly,
Makanya si OTA itu banyak laku karena user friendly. Orang kan kamu mau booking hotel di Traveloka kan cuma berapa kali klik, udah dapat lokasinya, dapat hotelnya, dapat gambarnya, dapat harganya. Coba kalau website hotel yang lama kan tampilin kamarnya juga apa image-nya nggak menarik, malah ada satu hotel nggak modal gitu fotonya pakai handphone doang, kelihatan banget, aduh nggak profesional ya. Hal yang bagus itu memang kita harus menggunakan foto dari profesional fotografer ya. Karena gambar itu kan apa ya, merepresentasikan produk kita gitu loh. Kalau gambarnya aja kurang bagus, gimana orang mau milih gitu hotelnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Palembang? 6A? Nggak ada yang nanya? Oke, channel manager udah saya terangin ya tadi ya. Channel manager adalah alat untuk mengcombine seluruh OTA sehingga kamu dalam satu platform, satu channel manager. Mau OTA-nya berapa biji, kamu masukin aja ke channel manager. Booking engine ini adalah booking button ya, jadi sehingga waktu diklik booking, dia langsung masuk ke model reservation kita atau ke website kita ya. Oke, dari sini ada, kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri ya. Thank you. Belum ada, Pak. See you next week. Thank you, Pak Dino. Thank you, Pak Dino.